Kasus dugaan penggelapan dana donasi yang menyeret nama sejumlah figur publik kini memasuki babak baru. Senin 3 Februari 2025 kemarin, keluarga Agus Salim memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan yang telah dilayangkan Agus terhadap 4 orang, yakni Novianti Pratiwi, Denny Sumargo, Gary Julian, dan Pablo Benua. Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pasal 372 KUHP tentang penggelapan dana. Sebelumnya, Agus Salim sendiri telah diperiksa seminggu yang lalu. Sementara kemarin, giliran sang istri Elmi Nurmala dan Wawa yang menjalani pemeriksaan. Tak hanya memberikan keterangan lisan, pihak Agus juga menyerahkan bukti pendukung berupa video podcast milik Denny Sumargo terkait 4 orang yang menyepakati bahwa dana sebesar 1,3 miliar rupiah dialihkan untuk korban bencana alam di NTT. Hari ini tanggal 3 Februari 2025, kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala kasih orang satu-satu. Kasih satu-satu. Marah dia. Iya, kasih Emma satu-satu. Nah. Kasih. Kasih lagi. Satu. Terima kasih. Kasih satu Kakak Denis. Sudah yang sudah. Sudah. Iya, kasih. Kasih tuh. Ini kasih, tidak boleh ambil dulu. Tidak boleh. Emma nanti kasih yang kasih. Kasih Emma. Kakak jelas kasih satu. Ini. Kasih. Kasih Emma itu. Sudah kasih. Kasih lagi satu. Ada uang sini kau. Ada uang sini. Ya, isi ada uang itu. Ada uang. Kasih mama itu. Mama sudah kasih. Mama. Itu. Mama ini. Kasih mama berapa? 3. 3 yuk. Kasih. Nah, Satu lagi. Emma baru ambil Ada satu. 4 om. 4 kasih lagi. Emma baru ambil 1. 3 saja. Kasih Emma 1. Kasih Emma ambil. Cium dulu Om. Baru kita pulang. Ini. Cium dulu Om. 1 karton saja. Iya, cium dulu. 1 karton. Sudah kemarin tuh. Ini mau bawa sama kardusnya. Ini tidak bisa ulang. Ya, ulang. Udah pulang hujan ini. Hah? Pulang hujan. Sini cium dulu Om. Ini atasnya. Atasnya tercium. Dadah. Den, tolongin Den. Aduh. Gimana kamu Den? Saya kepleset tadi ditolongin masih bukunya merah. Kan Pak CEO bilang apapun yang terjadi tugas saya kamera, Pak. Maksudnya bukan begitu. Aduh. Panggil Pak Rapi, suruh bawa mobil. Oke. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya seperti biasa Uki Kelvin. Dan kita seperti biasa juga membahas kasusnya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa hari ini? Yuk langsung kita simak saja. Dan buat kalian yang ngefans banget pasti pengen tahu banget nih beritanya Agus seperti apa hari ini. Yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya bantu subscribe ya guys ya. Walaupun kalian sudah jijik aku lihat komentarnya, tetap saja kalau ada berita up tadi konten aku atau di akun YouTube yang lain atau di TikTok, kalian tetap saja nimbrung. Buktinya itu kalian adalah ngefans guys dalam hati gitu loh. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Ayo kita bareng-bareng guys. Sini tenang, abang bisa. Ini cara Agus menggunakan handphone kayak. Suara dan getaran 12 dari 25 Pakai apa tuh dibuat ya? disembunyikan Xiaomi. setelan kecepatan bicara 121%.
Inilah penelusuran layar sebelumnya, layar berikutnya untuk penelusuran. Lihat pantulan dari kacamata guys. Tablet label. Dia buka apa? Tablet label. Tablet label. Ada Tablet pantulan label. dari kacamata Untuk tuh. penelusuran, tombol jendela jaring cepat. Tekan 2 kali untuk mengaktifkan. Lebih banyak pilihan konektivitas. Jaringan seluler, Bluetooth, Wi-Fi, status keamanan, pembaruan apps, tentang telepon, setelan, Pasti dia ngapain sih kayak menu gitu loh. topeng, Pengen apa? cari di Contoh admin aja kali. setelan, tampilan dan kecerahan, penelusuran di batam, setelan, pukul 21. Tadi bisa bang. Hasil penelusuran, Tadi bisa deh. menu topeng, Bluetooth, setelan tambahan, sebelumnya, tombol, Gimana sahabatnya saya? setel, grafik, tentang baterai, Bal, dua daftar, dari item yang difokuskan, menu. dalam daftar, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, bahasa lisan, 21, Tadi bang begini bisa. FV, menampilkan layar sebelum. Tadi abang udah. Abang lihat jarinya gimana? Kalau kembali ke menu gimana? Tadi udah 2 jari ke atas. Ini menunya di mana? Ih, 2 jari ke atas bukannya buat scroll itu. Untuk penelusur, Dari kiri, dari kanan ke kiri. Ini abang balik nih juga nih. Oke. layar berikutnya, penelusuran, Layar yang berikut kali ya. Iya kali itu hasil mah. penelusuran, hapus masukan, mengedit, layar sebelumnya, Layar sebelumnya apa layar berikutnya? Berikutnya layar lah. berikutnya, tombol, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, keyboard disembunyikan, tutup penelusuran, hasil penelusuran, Oh, kalau hapus pakai masukan, praktik ya. spasi, Itu suara dari layar kayak sebelumnya, relawan kayaknya. layar berikutnya, tutup Bukan dari penelusuran, Itu penelusuran kali saya. ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, menu topeng, baca dari item yang di tombol, Baliknya gimana? Tanya Bang RTM. Kebayoran, Kepolisian Polda Metro Nih Jaya untuk segera memproses ada video, ada yang tahu kira-kira sampai berapa episode kasus ini. Kabar terbaru kuasa hukum AS melaporkan DS terkait diduga adanya donasi bodong, dan kuasa hukum AS juga mengatakan hati-hati ya udah menzolimi AS katanya guys. Yuk kita lihat. hukum terkait laporan polisi yang kita buat, dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Agus, Ya, ada tambahan dikit, tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas, pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Hati-hati dengan tindakan kalian. Mungkin ancaman pidananya berapa lama? 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Gitu.
Assalamualaikum Nah, warahmatullahi ini wabarakatuh. yayasan sebut dana yang masuk 1,3 miliar dari donatur. Saat diaudit akan ditelusuri, ternyata donaturnya adalah Agus Salim, seorang penerima manfaat donasi. Waduh, gimana maksudnya? Ya, langsung kita simak saja, guys. Saudara-saudara, terkait dengan dana donasi Agus semakin meluas. Yang awalnya dana itu dari Agus ditransfer ke rekening yayasan, dan kuasa Agus, Farhad Abbas, terus berupaya dan melakukan upaya hukum agar dana yang ada di yayasan itu dikembalikan kepada Agus, karena dana itu diperuntukkan untuk pengobatan Agus. Dan intinya bahwa dana itu adalah milik Agus, sehingga Agus melalui kuasanya meminta dana itu untuk dikembalikan. Nah, terkait dengan yayasan yang selalu memunculkan narasi bahwa dana itu adalah dana donasi dari donatur, kemudian dialihkan untuk membantu para korban gempa di NTT. Kami mungkin mengamati untuk masalah korban gempa yang mendapatkan manfaat dari dana 1,3 M milik Agus yang disalurkan oleh yayasan. Mereka tidak dapat dipersalahkan. Mereka adalah penerima manfaat. Dan apapun, dari manapun, siapapun, ketika memberikan sumbangan dan diterima oleh penerima manfaat, maka itu adalah hak daripada penerima manfaat. Nah, ketika ada satu sedikit statement yang mengatakan bahwa warga NTT bisa saja dipidana, dan itu menimbulkan kemarahan bagi Pol Irjen Purnawirawan Riki Sitohang SH, dan juga adalah advokat. Dan kami di sini sebagai sesama advokat salut, dan beliau mengeluarkan statement bahwa janganlah mengeluarkan statement apalagi mengatakan warga NTT yang menerima korban gempa akan dipidana. Dan itu pernyataan bodoh, katanya. Warga NTT itu adalah mereka yang tidak tahu menahu, mereka hanya menerima sumbangan. Sehingga tidak pantas mengatakan, memberikan ancaman, karena mereka adalah penerima manfaat. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau penerima manfaat berhak atas dana yang diterimanya, tidak berbeda juga dengan Agus. Agus pun penerima manfaat. Sehingga kalau kita keras membela penerima manfaat, tentu kita juga harus juga mengatakan bahwa hak Agus, karena Agus penerima manfaat. Ya, jadi nggak ada pihak yang bisa mengganggu gugat. Dana yang masuk ke rekening Agus itu adalah haknya Agus. Yang kedua, tetap saya sampaikan ke publik bahwa yayasan selalu mengklaim dana yang ada di yayasan itu yang 1,3 M itu adalah dana dari donatur. Nah, kemudian kita kembali kepada Irjen Pol Riki Sitohang SH, dan dia bersikeras akan melakukan audit karena dia mendapatkan bukti-bukti akurat bahwa penyaluran dana ke korban gempa mengalami atau ada masalah yang diduga adanya penyimpangan, sehingga perlu dilakukan audit oleh akuntan publik. Nah, kami sebagai masyarakat menghimbau dan mendukung penuh pada Bapak Irjen Pol Riki Sitohang untuk melakukan audit terhadap yayasan,
terkait penyaluran dana ke korban gempa NTT. Dan isu juga yang kami dengar dari Kemensos pun demikian, meminta ada audit dari akuntan publik. Semua dana yang diterima oleh yayasan dari donatur kemudian disalurkan, dan itu harus dilakukan audit secara eksternal. Karena memang kewajiban Kemensos untuk melaporkan kepada masyarakat luas. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Maaf, bajunya copot. Kalian kalau kalian mau komentar apa, tulis di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa nih bantu subscribe, dan buat kalian gimana nih? Apa kalian setuju dengan apa yang dipendapatkan oleh, apa yang dikatakan oleh Bapak ini ya? Aku nggak tahu ini Bapak ini siapa. Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.